Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Ananda Pratiwi dari kelas Perakitan dan Instalasi Jaringan Komputer R02. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perangkat jaringan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di Laboratorium Bell dan grup riset Harvard University yang dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Pada saat itu, penggunaan komputer ingin dimaksimalkan agar bisa digunakan secara bersamaan dan dapat mengerjakan banyak proses tanpa perlu membuang waktu yang banyak. Maka terciptalah proses beruntun atau batch processing. 10 tahun kemudian, aktivitas penggunaan dan pengembangan dari sistem komputer semakin masif, sehingga muncul konsep yang dikenal dengan istilah CSS atau Time Sharing System. CSS sendiri merupakan suatu sistem yang memungkinkan komputer bertindak sebagai server maupun host. Dengan demikian, komputer dapat mengakses maupun diakses menggunakan media terminal, klien, dan workstation yang tersedia dalam waktu bersamaan. CSS ini merupakan sistem pertama yang benar-benar mengimplementasikan konsep jaringan komputer. Kemudian, pada tahun 1970 muncul konsep yang disebut distribution processing, yang merupakan pengembangan dari TSS. Pada sistem jaringan ini dimungkinkan untuk lebih dari satu host yang saling mendistribusikan datanya untuk kemudian disalurkan melalui terminal atau station dalam satu jaringan. Konsep ini memungkinkan host bisa bekerja secara paralel satu sama lain dan tetap bisa melayani station yang terhubung dengan host. Kemudian, masih pada era yang sama, yaitu 1970-an atau lebih tepatnya tahun 1972, Roy Tomlinson mengembangkan suatu sistem surat elektronik yang kita kenal hingga saat ini sebagai istilah email. Pada saat itu, jaringan komputer sudah mulai berkembang pesat, dan sistem surat elektronik yang disajikan untuk jaringan ARPANET mulai populer dan juga banyak digunakan. Kemudian, pada tahun 1973, dua orang ahli komputer yang bernama Vinton Cerf dan juga Bob Kahn mengusulkan suatu sistem jaringan komputer yang sangat luas dan juga terdistribusi secara mendunia yang dikenal dengan istilah International Network atau Internet. Dengan berkembangnya teknologi komputer, maka kebutuhan akan jaringan antar komputer menjadi semakin banyak dan diminati. Karenanya dibutuhkan suatu protokol resmi yang dapat diakui dan diterima oleh semua jaringan. Sehingga pada tahun 1982 dibuatlah sebuah protokol dalam jaringan internet yang dikenal dengan nama TCP/IP atau kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Kemudian pada tahun 1984 muncul DNS atau Domain Name System. Sistem domain dalam satu DNS ini terdapat beberapa alamat yang berbeda dan dapat dikunjungi oleh banyak orang yang sudah terhubung ke jaringan internet. Kemudian, pada tahun 1988, perkembangan jaringan komputer semakin pesat, ditandai dengan kemunculan IRC atau Internet Relay Chat. IRC ini dikembangkan oleh Jarkko Oikaren yang memungkinkan pengguna untuk melakukan chatting melalui jaringan internet dengan user lain. Kemudian, pada tahun 1990, seseorang bernama Tim Berners-Lee mulai merancang dan mengembangkan sebuah program yang dapat melihat seluruh isi internet. Program ini dinamakan WWW atau World Wide Web. Nah, dengan adanya WWW ini, maka beberapa komputer bisa membentuk jaringan. Kemudian untuk perkembangan
jaringan komputer pada saat ini. Yang pertama, misalnya banyaknya internet service provider yang menjamur untuk menyediakan layanan koneksi internet. Kemudian berkembangnya software-software serta berbagai macam hardware yang dapat dengan mudah melakukan koneksi ke dalam internet. Perkembangan dari GUI atau Graphic User Interface yang memudahkan user untuk terhubung ke dalam jaringan komputer. Nah, sekarang saya akan masuk ke topik perangkat jaringan komputer. Nah, apa sih perangkat jaringan komputer itu? Perangkat jaringan komputer merupakan berbagai macam komponen yang dapat membentuk jaringan komputer. Dua komputer atau lebih dapat saling terhubung dan berbagi sumber daya dikarenakan adanya perangkat jaringan yang menjembatani kedua komputer tersebut. Nah, manfaat dari jaringan komputer ini, yang pertama ada resource sharing. Ini terdiri dari ada data sharing. Jadi dengan adanya jaringan komputer saat ini, kita bisa dengan mudah berbagi data seperti dokumen, gambar, video, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada hardware sharing. Misalnya dengan memanfaatkan jaringan komputer saat ini, kita bisa menggunakan satu printer untuk digunakan oleh beberapa komputer sekaligus. Lalu yang ketiga ada internet access sharing. Nah, dengan adanya jaringan komputer, jaringan yang kecil memungkinkan beberapa komputer berbagi satu koneksi internet. Lalu manfaat yang kedua ada connectivity and communication. Nah, dengan adanya jaringan komputer, seorang individu dalam sebuah gedung atau work group dapat saling berkoneksi dalam jaringan LAN. Ketika jaringan sudah terbentuk dan terhubung dengan koneksi internet, maka koneksi dan komunikasi antar user tadi bisa terjadi. Lalu manfaat yang ketiga ada data security dan management. Jaringan juga bermanfaat untuk memberikan kemudahan bagi administrator untuk melakukan manajemen data-data penting perusahaan dengan jauh lebih baik. Sebuah data akan lebih aman dan lebih mudah dicari ketika data tersebut disimpan secara terpusat. Dan dengan memanfaatkan share server, maka karyawan bisa lebih mudah dalam mencari data. Selain itu, administrator juga bisa lebih mudah dalam melakukan backup data. Manfaat yang selanjutnya ada performance enhancement dan balancing. Sebuah jaringan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dari beberapa aplikasi dengan cara melakukan distribusi tugas komputasi pada beberapa komputer pada jaringan, sehingga bisa lebih mudah untuk melakukan pembagian tugas. Nah, perangkat jaringan komputer ini terdiri dari yang pertama ada server. Server ini merupakan sebuah perangkat atau komputer khusus yang menyediakan berbagai layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. Server juga berfungsi sebagai media untuk menyimpan informasi dan untuk mengelola suatu jaringan komputer. Karena berfungsi melayani klien, spesifikasi server lebih tinggi dari spesifikasi klien untuk bisa melayani semua permintaan. Lalu, perangkat yang kedua ada user atau klien. Klien artinya adalah komputer pengguna. Klien ini merupakan orang-orang yang mengakses data-data yang ada pada server melalui jaringan internet. Jika komputer klien tidak terhubung dengan server, maka klien tidak akan bisa mengakses data-data komputer server. Komputer klien hanya menjadi komputer biasa saja tanpa akses jaringan internet. Untuk terhubung pada jaringan internet, komputer klien harus terhubung dengan jaringan kabelan atau bisa juga disebut dengan jaringan Wi-Fi. Lalu, perangkat selanjutnya ada wireless card. Wireless card ini adalah perangkat jaringan komputer, sebuah kartu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan sistem jaringan dengan menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Wireless card dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga bisa saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi dan tanpa menggunakan kabel. Lalu selanjutnya ada LAN card. LAN card ini juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel.
LAN card juga bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial, sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP. Umumnya, LAN card ini telah terpasang secara onboard pada motherboard komputer atau laptop. Namun, ada juga yang harus terlebih dahulu dipasang pada slot ISA atau PCI Express. Perangkat selanjutnya ada bridge. Bridge ini merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Cara kerja bridge yaitu mengenali alamat MAC yang mentransmisi sebuah data ke jaringan. Kemudian, bridge akan membuat tabel internal secara otomatis, di mana tabel ini dapat menentukan segmen mana yang akan di-routing maupun yang akan di-filter. Perangkat yang selanjutnya ada router. Router ini merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Router akan menentukan jalur yang paling baik untuk komunikasi data. Perangkat ini cocok dipakai untuk area perkantoran, gedung, kantor, kampus, atau mall yang memiliki jumlah pengguna yang besar. Router bekerja pada layer network dari model OSI untuk memindahkan berbagai paket antar jaringan dengan menggunakan alamat logika. Sebenarnya cara kerja router ini bisa dibilang mirip dengan bridge, hanya saja router berada pada lapisan ketiga OSI, yaitu layer network. Perangkat yang selanjutnya ada access point. Access point ini terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya access point ini, kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Dengan kata lain, access point ini berfungsi menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan wireless dan jaringan LAN. Perangkat yang selanjutnya adalah hub. Hub ini merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Hub tidak dapat mengatur alur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub akan di-broadcast ke semua port sampai paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Hal inilah yang membuat paket data yang dikirim mengalami collision atau tabrakan data. Cara kerja hub adalah dengan cara menyalin data dari sebuah sumber yang telah tersambung dengan port yang ada di hub tersebut. Jadi, jika dalam suatu ruangan terdapat 5 unit komputer yang tersambung dalam satu hub, kemudian terdapat satu komputer yang memiliki data-data, maka fungsi dari hub itu sendiri adalah membagikan data dari satu komputer tersebut dan membagikannya ke semua komputer yang tersambung. Untuk perangkat yang selanjutnya ada switch. Switch ini merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub. Tetapi perangkat ini dapat mengatasi masalah collision data. Switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub. Selain itu, switch tidak hanya digunakan untuk membagi sinyal, tetapi juga memfilter paket data, kemudian meneruskannya ke jaringan yang dituju. Nah, switch ini paling sering digunakan pada ruangan lab komputer atau ruangan kantor, di mana masing-masing komputer klien terhubung dengannya terlebih dahulu melalui kabel LAN sebelum terhubung dengan router. Perangkat yang selanjutnya ada repeater. Repeater ini merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Penggunaan repeater meminimalisir adanya kabel jaringan yang cukup banyak. Itu karena repeater memperkuat sinyal sehingga tidak memerlukan kabel untuk mengakses paket data. Cara kerja dari repeater itu sendiri adalah dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat. Nah, perangkat yang selanjutnya ada modem.
Modulator demodulator atau yang disingkat dengan modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Data yang diberikan kepada komputer ke modem umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itu, ketika modem mendapatkan data berbentuk sinyal analog, modem harus merubahnya terlebih dahulu menjadi sinyal digital agar dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Nah, perangkat yang berikutnya ada kabel. Kabel ini merupakan penghantar arus dari dan ke sebuah perangkat. Kabel yang biasa digunakan untuk media transmisi yaitu kabel UTP, STP, koaksial, dan fiber optik. Penggunaan jenis kabel biasanya disesuaikan dengan topologi jaringan yang akan dibuat. Fungsi dari kabel adalah yang pertama, agar dapat mentransmisikan data-data yang didapatkan dari server dan ditransmisikan ke komputer klien atau user. Yang kedua, kehadiran jaringan kabel dapat membangun sebuah jaringan hanya dengan mengkoneksikan kabel pada server, user, serta perangkat keras yang ada di dalam jaringan. Lalu yang terakhir ada konektor. Konektor ini merupakan salah satu perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan kabel dengan network adapter. Jika konektor tidak terpasang di perangkat komputer, maka komputer tidak akan berjalan optimal. Ada banyak jenis konektor yang digunakan dalam perangkat jaringan saat ini, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada konektor RJ45, digunakan untuk kabel UTP dan saat ini paling banyak digunakan untuk perangkat jaringan internet. Selanjutnya ada konektor binisi ORT, digunakan untuk kabel tipe koaksial, dan yang terakhir ada konektor ST, digunakan untuk keperluan kabel fiber optik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.